Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MGMP Matematika, aplikasi assembler edukasi oleh Bapak Novia di SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Ini adalah SMP Negeri 32 Bandar Lampung yang terletak di atas bukit. Kita lihat di sini sudah mulai berdatangan. Nah, itu di atas bukit. Mari kita lihat masuk dulu. Ini satpamnya. Ayo Bu, kita masuk Bu. Iya. SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Ada acara MGMP. Nah, ini suasananya bagus. Ya. Atas bukit atau di atas gunung. Ini dia sekolah SMP Negeri 32. Luas. Di atas gunung. Assalamualaikum Ibu. Ibu Yunita dari SMP 29. Ibu siapa? Ibu Titi Utari dari SMP 32. Iya. Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Syaifuddin MPD selaku Ketua MGMP Matematika SMP MTS Kota Bandar Lampung. Yang terhormat Ibu Suprihantiningsi SPD MPD selaku Koordinator MGMP Matematika SMP MTS Kota Bandar Lampung. Yang terhormat Kepala UPT SMP 32 Bandar Lampung. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Keluarga Besar MGMP Matematika SMP MTS Sekota Bandar Lampung. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung. Karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah kita dapat bersama-sama berkumpul di momen yang berbahagia ini, yaitu musyawarah guru mata pelajaran MGMP Matematika SMP MTS Kota Bandar Lampung. Serta salawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima pemaparan workshop dari Bapak Novia SPD yaitu dengan aplikasi assembler untuk pembelajaran. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Idir Adha. Kepada Bapak Idir Adha, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi hari ini kami melangkahkan kaki menuju ke SMP Negeri 32 Bandar Lampung ini dalam rangka mengikuti musyawarah guru mata pelajaran Matematika Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan Kau hitung sebagai amal ibadah kami. Ya Allah, pada hari ini kami ingin belajar, yaitu sebuah pembelajaran tentang media pembelajaran assembler. Mudah-mudahan pembelajaran ini masuk ke dalam hati kami dan bisa kami terapkan untuk pembelajaran di sekolah kami masing-masing. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa tadi yang telah bersama-sama kita
ucapkan dapat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada Bapak Yudir Ada yang telah memimpin doa pada acara hari ini. Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua MGMP Matematika SMP MTS Kota Bandar Lampung yakni Bapak Syaifuddin MPD. Untuk itu kepada Bapak Syaifuddin MPD waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Ya pun. yang saya hormati Kepala SMP 32 atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Koordinator Matematika Kota Bandar Lampung, yang saya hormati pengurus MGMP Kota Bandar Lampung, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya sangat muliakan. Pada pagi hari ini kita bertemu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, karena atas rahmatnya jualah kita bisa hadir bersama-sama di gedung SMP 32 ini. Selawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah apabila kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak di yaumil akhir kita diberikan syafaat olehnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dekat itu, dekat dari siapa? Di sini nih jauh bagi saya, tapi kan dekat. Kalau dari Mbak ini dekat dia. Nah gitu, jadi jangan ngeluh, tetapi ambil hikmahnya. Dengan adanya kita anjang sana dari sekolah ke sekolah, kita tahu loh, karena kita kan keluarga besar, kita saling kunjung mengunjungi. Ini loh SMP 32, bahkan ada di grup itu nanya, SMP 32 itu di mana sih? Nah, karena kita nggak tahu SMP kita ada berapa Mbak Neng? 45 dari ujung ke ujung harus tahu. Kalau ditanya di mana SMP 13, nggak tahu. Padahal di situ ada miso enak di sana itu. Saya pernah diajak kalau ibu-ibu rempong itu makan miso di sana, dekat pohon mangga ya. Iya, ada pohon mangganya Bu ya. Enak miso di sana. Saya dulu dengan Om Kumis, mana Om Kumis? Nah itu makan miso di situ enak katanya. Di mana SMP 28 kita nggak tahu. Nah BKP tahu lah ya. Jadi harus dari 1, 2, 3, 4. Pak Boyono itu berapa Bu? Pak Selamat 42, Pak Nopia 45. Nah di mana letaknya kita nggak tahu. Sekali-sekali Pak Nopia kalau nanti gedungnya aulanya sudah jadi, kita di pinggir laut sana Pak ya. Nah sambil mancing dari atas. Nah Pak Nopia ini SMP 42. Dia agak datang terlambat. Ada juga kanal FB digawangi oleh Ibu Ayu Maryani. Nanti ada juga nanti dari Instagram. Jadi kalau kegiatan-kegiatan kita foto-foto, kita upload ke sana. Begitu. Mudah-mudahan semakin. Nah, yang saya harapkan produk-produk itu kita punya, karena kita sudah punya produk, kita upload di kanal-kanal yang kita miliki. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa laksanakan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Demikian saya akhiri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Syaifuddin MPD selaku Ketua MGMP SMP MTS Kota Bandar Lampung yang telah memberikan sambutan pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Sutarno SPD. Selamat datang Bapak di Aula UPT SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Selanjutnya yakni sambutan dari Kepala UPT SMP Negeri 32 Bandar Lampung yang akan diwakilkan oleh Ibu Tri Karona MPD. Untuk itu
Oh, Rika Nora. Ibu mohon maaf Ibu. Untuk itu kepada Ibu Rika Kanora, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini pada pagi yang cerah ini alhamdulillah keluarga besar MGMP Matematika Kota Bandar Lampung bisa hadir di sekolah SMP Negeri 32 ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun kita semua yang hadir hari ini ya. Salawat serta salam tetap tercurah kepada sesi 1 sudah berlalu. Jadi bulan Oktober ini kita masuk pada sesi 2. Sesi 2 yaitu kita mempunyai 4 proyek, yaitu masih 3 proyek yang lama, hidroponik, tapis, dan bakot, ditambah satu lagi peternakan lele. Dengan lahan yang sesempit ini kita memaksimalkan bagaimana kita mampu untuk melakukan, mengimplementasikan tangannya ketika Bapak Ibu menginjakkan kaki di sekolah ini, melihat sana sini ada kekurangan, saya mohon maaf. Ataupun dalam penyambutan kami yang kurang berkenan, tutur kata kami yang kurang berkenan, kami selaku tuan rumah pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Rika Nora MPD yang mewakili Kepala UPT SMP Negeri 32 Bandar Lampung pada hari ini. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Koordinator MGMP Matematika SMP MTS Kota Bandar Lampung yakni Ibu Suprihatingsi MPD. Untuk itu kepada Ibu Suprihatingsi MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Sutarno SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua serta beserta jajarannya NGMP Matematika SMP Kota Bandar Lampung, dan Bapak Ibu Guru Matematika Hebat SMP Kota Bandar Lampung. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita sampai saat ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama berada di ruangan yang luar biasa ini untuk bersama-sama pula menimba ilmu yang insya Allah itu akan kita butuhkan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Salawat dan salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga ini Bapak Novia SPD selaku pemateri pada hari ini. Saya berharap mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak menjadi bagian yang sangat luar biasa dari kemajuan kegiatan pembelajaran matematika di Kota Bandar Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali hari ini sambutannya ya, tetapi karena sudah diamanahkan, baik saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rika Nora beserta Bapak Ibu Guru yang berada di SMP 32 yang sudah menyambut Bapak Ibu Guru Matematika untuk melakukan sebuah kegiatan, melakukan kegiatan musyawarah yang insya Allah ini akan menjadi bagian, menjadi amal baik bagi Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Bapak Ibu Guru, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rika bahwasannya kegiatan IKN itu di SMP Negeri 32 memang luar biasa banyak. Kemudian kami kemarin saat kegiatan MKKS itu meminta masukan dari
kepala-kepala sekolah yang ada di ruangan itu, bahwasannya kegiatan P5 yang saat ini seharusnya memang semua sekolah yang mengikuti IKN, baik IKN berubah, IKN belajar, karena itu saya suruh lapor ke Pak Novia, Ibu udah dapat apa? Ibu sudah bisa apa? Laporan, kalau nggak laporan nggak ketahuan. Saya sudah bisa sejauh mana? Kemudian dikoreksi. Oh ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini tambah bacaannya begini dan seterusnya. Ya, kemudian munggahnya lagi. Nah, Bapak Ibu, ini media yang sangat baik dan sangat menarik. Anak-anak pasti senang. Anak-anak pasti senang. Tinggal bagaimana kita menggunakan media ini untuk pembelajaran matematika. Bandar Lampung yang telah memberikan sambutan pada acara hari ini. Acara selanjutnya yakni acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi mengenai aplikasi assembler untuk pembelajaran oleh Master Assembler dari SMP Negeri 42 Bandar Lampung. Untuk itu kepada Bapak Novia SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Pak Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus MGMP Matematika Kota Bandar Lampung, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat matematika di Kota Bandar Lampung. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama di aula SMP Negeri 32 Bandar Lampung ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda yang agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya sehingga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Berdirinya saya di sini tidak banyak mungkin nanti yang akan bisa saya berikan Bapak Ibu ya, karena memang keterbatasan dari kemampuan yang 3 dimensi 3D ya, berupa augmented reality, di mana ketika kita membuat sebuah media kemudian dimanfaatkan oleh anak-anak kita, itu medianya bisa lebih interaktif tersebut. Nah seperti itu ya. Ya, memang ini augmented reality seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau coba, silahkan download di Play Store. Download di Play Store, ketikkan saja Assembler. Saya akan coba buka seperti itu. Digunakan oleh guru ataupun digunakan oleh siswa. Nah, ketika Bapak Ibu klik atau masuk ke dalam Assembler itu, akan terbuka seperti ini. Nah, terbuka seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih mode di sini, mode scan. Seperti kita akan men-scan barcode. Kita klik yang mode scan, otomatis nanti akan diarahkan ke while using this app ya. Seperti ini, kita okekan saja. Kemudian kita scan ataupun ambil gambar yang ingin kita scan. Seperti tadi kita scan gambar kodok gitu ya. Nah, gambar kodok itu tidak mesti harus ada di dalam laptop, tapi bisa juga di print ya Bapak Ibu ya. Bisa di print, bisa juga ditaruh di kaos ataupun di tempat-tempat lain, sehingga mungkin akan lebih menyenangkan bagi siswa untuk bisa melihat penggunaan dari media tersebut. Saya tidak mencontohkan matematika untuk yang barcode ini karena untuk matematika belum saya buatkan ya. Ini hanya sekedar contoh saja dulu. Itu contohnya pelajaran biologi ya, tentang katak seperti itu.
Nah, kalau untuk scan assemblernya seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau kita ya bentuknya gambar seperti ini. Apa sih buka dulu Ya, memang ada pada tempat sini. Karena harus Ibu sesuai Yunita. dengan Oh, Tapi Yunita. nanti ketika kita Ini toh yang kita namanya menggunakan Yunita. media kita sendiri baru bisa ditaruh di tempat lain gitu. Karena ini dia terikat sama gambar. Tapi kalau nanti kita Sehat, Bu? menggunakan Sehat, alhamdulillah. media yang kita buat sendiri dalam Tuti, bentuk apa kabar? model AR-nya ini ketika sudah diaplikasikan ke siswa. Oke, untuk pemaparan mengenai assembler kita jeda sejenak ya Bapak Ibu sekalian. Oke, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Haji Sutarno SPD selaku Purna Bakti Ketua MGMP SMP MTS Kota Bandar Lampung. Untuk itu acara selanjutnya ini adalah penyerahan cenderamata kepada Bapak Haji Sutarno SPD yang akan diserahkan oleh Bapak Sahala Sitompul MPD selaku Wakil Ketua MGMP SMP MTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu, Ya Bu. di pagi yang cerah ini kita bersyukur kita bisa berkumpul di acara MGMP. Salah satu nikmat adalah kebersamaan yang kita perjuangkan bersama ini. Nikmat yang lainnya adalah ada kenangan yang telah lama kita sayang berjuang bersama. Boleh saya sebutin kakak saya, karib saya, 2 periode menjabat sebagai ketua MGMP, 2 periode pula saya menjabat wakilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita serahkan cenderamata dari keluarga besar MGMP Matematika Bandar Lampung kepada Bapak Haji Sutarno yang memasuki masa purna tugasnya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bukan untuk Bapak tapi untuk Ibu ya. Karena laki-laki nggak boleh pakai emas ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Tarno. Benar kata hadis itu Ummika dan Abuka. Jadi 3 kali ibunya, 1 kali bapaknya. Untuk ibu enggak ya. Kawan-kawan, terima kasih dan saya pamit. Ya. Pak Sutarno tadi malam saya telepon mengatakan bahwasanya saya nggak bisa hadir. Saya suruh jam terakhir aja yang penting datang, nggak bisa justru jam terakhir. Kalau bisa jam awal. Nah jam awal ini beliau sempat hadir, tapi ada acara yang lebih penting yang harus beliau selesaikan. Beliau mohon pamit kepada kita semua. Terima kasih Pak Sutarno atas kehadirannya. Angka walaupun hanya sederhana, tapi mudah-mudahan bisa lebih interaktif dan bermanfaat bagi siswa kita. Nah ini contohnya ketika saya klik preview, kita akan coba lihat apa dari benda ini yang bisa kita lihat. Memang kendala utama dari aplikasi ini memang harus online Bapak Ibu ya. Ketika jaringannya agak lama seperti ini memang agak sulit untuk bisa melihat hasilnya. Meskipun tidak kita lakukan setiap saat ya, karena memang pada dasarnya penggunaan media itu tidak bisa kita paksakan kepada anak setiap pelajaran harus pakai media. Pasti anak itu bosan. Sesekali bisa kita gunakan untuk sebagai bahan referensi media-media yang bisa kita gunakan. Dan assembler ini sebenarnya tidak hanya
bisa untuk pelajaran matematika saja, tapi semua pelajaran. Tinggal kreativitas gurunya, karena memang di dalam pembuatan project assembler ini tergantung dari kreativitas yang dimiliki oleh siswa tersebut. Contohnya seperti ini, saya akan klik menu start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal unsur-unsur bangun yang berkaitan dengan balok. Silahkan klik tombol next untuk melanjutkan pembelajaran. Saya lupa ini soundnya di mana. Ini ada suaranya sebenarnya ketika kita klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal unsur-unsur bangun yang berkaitan dengan balok. Kedengaran nggak ya? Silahkan klik tombol next Kedengaran ya? untuk Sedikit ya? melanjutkan pembelajaran. Nah, itu kurang lebih ketika kita klik start, selain ada sapaan kepada siswa, itu bendanya bisa berputar-putar. Kita mengenal bangun ruang kubus. Ya, mengenal bangun ruang kubus. Melanjutkan pembelajaran. Jadi anak itu bisa melihat kubus itu seperti apa sih, dengan melihat ini, sementara dia bisa melihat kubus itu seperti apa. Nah, begini. Kali ini kita akan mengenal unsur-unsur bangun yang berkaitan dengan balok. Silakan klik tombol next untuk kubus ya, melanjutkan pembelajaran. Itu translate ininya yang salah. Itu tidak menggunakan suara saya Bapak Ibu, untuk khususnya guru-guru di Indonesia, karena memang di Indonesia assembler ini yang sangat berkembang sekali. Saya akan coba kirim ke grup kelas, grup WA group. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja gitu ya, akan lebih mudah. Saya akan teruskan ke grup MGMP. Dari daftar S-nya dulu, daftar Assembler Certified Educator-nya dulu. Ketika kita klik alamat tersebut atau kita ketikkan ac.asblr.com, sassembler.com gitu ya. Nanti kita akan diarahkan ke form pengisian. Untuk kita register akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa menggunakan Sign with Apple, with Google atau Facebook bisa. Tapi yang harus disarankan, saya sarankan begitu ya Bapak Ibu ya, antara akun S ini dengan akun studio.assembler-nya itu sangat disarankan agar sama, baik itu password, email dan yang lain-lainnya, agar dia berkesinambungan Bapak Ibu ya. Seperti contoh yang saya buat ini, yang punya saya ini akun ya. Boleh nanya nggak? Ya boleh Pak. Mungkin teman-teman juga tahu juga yang belakangan jadi kayak kubus tadi kan, jadi kan lihat dari berbagai bagian gitu kan. Nah, pertanyaannya gini, ini kan kita diarahkan per orang itu kan membuat satu-satu kan. Nah, pertanyaannya ini bisa nggak kalau misalkan kita akses bersama teman-teman yang lain itu bareng-bareng? Karena gini, karena kalau buat kita kan punya ide tuh sendiri kan, dibanding kalau kita punya ide bareng-bareng rame-rame kan enak, ya kan, lebih kreatif. Nah mungkin kalau nggak bisa di MGMP mungkin per sekolah aja gitu. Jadi kita kan sekolah kan punya guru tuh kan, macam-macam, mungkin ada yang 5, ada 4. Dimana kalau guru itu membuat suatu kelompok, misalkan punya ide, kita buatlah misalkan tadi kubus tuh kan. Nah nanti bisa diakses bareng-bareng. Nanti waktu di kelas itu nggak usah satu orang satu yang punya akun ini, jadi per kelompok itu. Jadi nanti misalkan ada yang masuk di kelas 71, masuk lagi kelas 72, sama-sama buka, itu bisa nggak? Bisa Pak. Bisa. Jadi ini ada berapa ya, saya lupa, kalau nggak salah ada 4 versi. Jadi bisa menggunakan link, bisa menggunakan barcode dengan AR atau barcode biasa, bisa menggunakan embed kalau untuk blog dan lain-lain. Jadi ketika kita buat terus kita kirimkan, itu akan semua orang bisa mengakses, siapapun itu bisa mengakses. Kalau untuk mau dibuat dalam sistem kelompok yang memang dalam kelas, itu nanti bisa ditautkan dengan Assembler Edu, yang sifatnya Assembler Edu itu seperti Google Classroom. Dia sama persis mengelola project Assembler ini secara bersama-sama dengan siswa ataupun bisa kolaborasi dengan guru. Cuman memang satu kelemahan ya dari Assembler ini yang harus Bapak Ibu tahu juga,
di assembler ini nggak bisa copy paste project itu yang memang kelemahannya. Kami selalu minta sama tim gimana sih untuk bisa kolaborasi gitu. Maksudnya kalau di VR, saya ikut VR juga itu bisa. Saya buat sebuah gedung gitu, terus Pak Frendy pengen ikut nyumbang nih gedung baru gitu, kolaborasinya macamnya kayak gitu bisa. Tapi kalau di assembler nggak bisa gitu. Dia hanya sekedar kalau mau digunakan oleh orang lain, terus mau diedit lagi dan sebagainya itu baru bisa gitu ya modelnya. Iya, benar. Ya. Kalau sama-sama bisa kan saya megang akun, jadi sekolah itu punya akun sendiri gitu, per gurunya, maksudnya per kelompok itu punya akun barengan gitu maksudnya kan. Jadi nanti waktu senggang saya buatlah materi apa, mungkin terus ada apalagi di SMP 2 kan gurunya kan muda-muda gitu kan, jadi kan canggih-canggih kayaknya kan di belakang teman-teman semuanya kan, jadi mungkin dia punya pemikiran dia buat juga. Nanti suatu saat pas saatnya kosong saya pengen buat ini nih, buat juga gitu. Terus pas di kelas saya buka, ada yang buka juga. Kalau misalkan bisa kan enak kayak gitu kan. Boleh punya tim. Daripada satu-satu buntu saya juga gak kreatif saya juga. Boleh seperti itu. Kalau mau sistemnya seperti itu berarti satu akun untuk beramai-ramai gitu ya Pak. Boleh aja Pak, asal email dan passwordnya tadi sama-sama tahu. Nah, benar. Cuman memang kendalanya mungkin kalau kolaborasinya seperti itu, ketika yang satu mau buat gini, yang satu buat gini harus memang benar-benar komunikasi. Tapi perkara itu akan digunakan oleh berapa orang itu dipersilahkan sih Pak. Tidak menutup kemungkinan bahwa itu akun kita, terus kita mau mau hanya kita yang mengelola itu boleh. Mungkin disiasatinya begini, satu buat yang memang untuk punya kita, satu yang khusus untuk kelompok gitu. Jadi yang itu untuk kelompok bareng-bareng gitu Pak. Kalau memang nggak mau buat yang sendiri. Iya. Karena harapannya gini Pak, seperti saya ini. Saya sudah masuk level 13 dengan 3.915 poin. Itu yang saya dapatkan itu tidak hanya sekedar membuat terus saya aplikasikan kepada anak, tapi banyak reward dari tim assemblernya. Contohnya penggunaan assembler ini kan free, gratis. Tapi namanya gratis itu ya namanya sebuah platform. Segratis-gratisnya platform itu nggak bisa pure semuanya dikasih gitu. Saya akan nanti tunjukkan. Ada beberapa fitur yang memang hanya bisa dibuka oleh S atau Assembler Certified Educator itu yang sudah mencapai level-level tertentu gitu Pak. Terus ada semacam kayak hadiah gitu ketika kita memberikan project kepada mereka, membuat project. Ada banyak hal yang bisa dilakukan secara pribadi. Tapi kalau kelompok sepertinya tidak diakui dalam timnya itu gitu, dalam tim assemblernya hanya pribadi seperti itu. Tapi kalau untuk membuatnya saja, untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah media dan diterapkan ke siswa itu boleh-boleh saja gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak. Ya sudah terjawab, terima kasih Pak Novian. Nah kita lanjutkan biar nanti Bapak Ibu paling tidak bisa melihat bagaimana sih proses pembuatannya. Nah ketika kita sudah login register ini, kita bisa jangan langsung masukkan email dan passwordnya. Jangan masukkan email dan password langsung. Tapi kita sign up here dulu, sign up here. Kemudian kita pilih continue with email karena kita akan menggunakan email yang sudah kita gunakan di akun S tadi. Continue with email. Kemudian di sini bisa Bapak Ibu tuliskan nama ya, display name, nama Bapak Ibu nanti ketika project itu punya siapa gitu kan. Ini minimal 5 karakter. Silakan mau dibikin nama panggung, nama apa nggak boleh ya Bapak Ibu. Itu bisa diubah-ubah nanti. Username ini semacam seperti nama belakang, nama yang seperti Instagram gitu ya. Nama-nama lain kita bisa terserah Bapak Ibu. Yang penting dia lebih dari 5 karakter. Nah kemudian baru ini email yang tadi jangan gunakan email yang lain karena biar dia nanti sinkron ya antara S dan juga studio dan assemblernya. Karena kalau kita buat di ini nanti akan masuk ke sini, ya akan masuk ke sini. Kalau emailnya sama, email kalau password boleh beda. .smp@gmail.com. Nah contohnya yang email yang ini kan secara nggak langsung saya publish ya Bapak Ibu ya.
saya publish. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau gunakan ini boleh aja, karena ini akun kedua gitu ya, SMP Ceria. Kemudian saya masukkan confirm passwordnya lagi, boleh dilihat. Sudah pasti benar. Kalau sudah pasti benar, kita tinggal subscribe and I agree, baru kita sign up. Nah, ini pertama kali kita masuk ke dalam, saya simpan biar gak lupa. Pertama kali kita masuk ke dalam studio.assembler. Tapi kalau sudah 2-3 kali nggak perlu lagi, nggak perlu sign up, tinggal masuk aja gitu ya. Ini hanya untuk pertamanya saja. Ini kalau kita cek akun kita Novia dengan @novia56 tadi ya, @novia56 bisa diubah di sini. Nah, ini adalah tampilan dari Studio Assembler yang kita bisa lihat di sini. Your project Anda, project Bapak Ibu yang sudah pernah dibuat, dan AR marker ini yang sistem barcode tadi belum pernah buat juga saya, karena ini baru yang model gambar. Kita ke Your Project. Ini kosong karena memang di sini adalah akun baru yang belum pernah kita buat, belum pernah kita buat project di sini. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah pernah buat, nanti tampilannya seperti yang saya tampilkan tadi. Ini contoh akun saya yang sudah punya banyak project nih, Kubus, mengenal angka, My Network, ya, yang lain-lain ini. Nanti tampilannya akan seperti ini kalau sudah pernah buat project. Itu nanti otomatis akan masuk ke sini. Kita langsung praktekkan aja biar bisa enak gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa langsung dipraktekkan juga sama Bapak Ibu. Kalau memang sudah ada yang bisa masuk, bisa langsung praktek. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa langsung ditanyakan secara langsung biar nggak bingung. Create your creation ya. Jadi kita buat kreasi kita, tinggal kita klik. Kemudian ada dua nih, ini fitur baru bulan Agustus kemarin. Ada kita mau buat dari 0, kosong, atau kita pilih browse from template, mengambil dari template yang sudah ada terus kita edit, itu boleh. Template ini yang disediakan oleh tim assembler. Nah, tapi saya akan coba, kalau ini tinggal Bapak Ibu edit nanti. Saya akan coba yang baru, karena saya akan coba kenalkan dari awal. Nah, jadi kita tidak langsung buat melihat yang sudah bagus, tapi kita buat dari awal dari 0 sehingga Bapak Ibu tahu tahapannya. Nanti kalau sudah diasah, sudah sering membuat, nanti akan bagus sendiri. Sama saya dulu juga nggak bisa buatnya, apa muter-muter ininya aja bingung kadang Bapak Ibu ya, yang mana ini ya, nah, gitu. Jadi saya akan coba kenalkan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi harus kita kenali dulu apa yang ada di dalam Studio dan Assembler ini. Simple ya Bapak Ibu ya, tidak seperti GeoGebra dan yang lain-lain itu yang waduh ribet banget. Kalau ini hanya ada area marker, namanya ini area marker. Area marker ini lembar kerja tempat kita membuat sebuah project di assembler tersebut. Di sini ada diskette save tempat kita menyimpan. Kemudian di sini ada 3D objek 3D yang bisa kita gunakan. Kita klik saja, itu akan muncul resend your 3D, dan ada banyak ini benda-benda yang bisa kita gunakan. Karena kita pengguna free atau tidak berbayar, kita bisa pilih yang free aja biar enak. Nah, di sini ada banyak Bapak Ibu ya. Saya kenalkan sembari saya langsung coba gitu ya, biar enak. Saya akan coba buat satu benda menggunakan Village Landscape 2. Di dalamnya ini ada pohon, ada apa ini? Saya kembalikan yang landscape satu aja. Nah, saya mau gunakan ini sebagai alas ataupun lantai lah ya, begitu. Terrain 1, klik, tinggal diklik aja Bapak Ibu, dia langsung ada di sini, langsung ada muncul gitu ya. Untuk membesar mengecilkannya bisa gunakan mouse, lebih enak pakai roll mouse ini yang ada di roll. Kalau kita kecilin dia ngecil, kalau digedein dia membesar gitu ya. Tinggal disesuaikan. Kemudian penggunaan mouse ini sangat disarankan karena memang lebih efektif gitu dibanding kita pakai keypad ini ya dari laptop, lebih agak susah gitu. Nah, ketika kita klik dan menekan tombol mouse sebelah kanan, kita arahkan ke arah
atas gitu bisa lihat bagian bawah. Mau diputar-putar seperti ini boleh seperti ya. Ini bisa kita kendalikan ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba lah di rumah ya. Kemudian kita mau memindahkan memutar benda ini tanpa dengan berpindah itu bisa seperti ini, menggunakan mouse sebelah kanan. Kalau mouse sebelah kiri ini kita memutar atau memindahkan benda, tapi dia rotasinya tetap ada di pusat sini, di tengah sini. Itu menggunakan mouse sebelah kiri. Ya, saya contohkan mouse sebelah kiri, dia walaupun diputar-putar tetap dia ada di front, tengahnya itu ya, ada di tengah. Jadi nggak bisa pindah. Tapi kalau kita membutuhkan untuk benda ini pindah, nantinya ketika sudah banyak benda di sini, kita membutuhkan benda itu untuk pindah, kita bisa gunakan mouse sebelah kanan memindah seperti ini. Jadi menggesernya itu dia geser seutuhnya, tidak hanya pada front di tengahnya itu. Nah, saya coba buatkan seperti ini. Ini langkah dasar sekali Bapak Ibu ya. Saya coba perlihatkan biar Bapak Ibu nanti bisa mengontrol 3D object ini. Karena saya yakin penggunaan assembler ini ketika baru sekali menggunakannya itu akan mengalami kesulitan di kontrol aset 3D ini. Kebanyakan begitu. Mengontrol aset 3D ini yang sangat susah. Kalau kita sudah bisa mengontrol aset 3D ini, saya yakin yang benda-benda yang lain di sini itu tinggal masukin aja gitu ya. Tapi mengontrolnya ini yang agak susah gitu. Di sini ada 3 panah kalau Bapak Ibu perhatikan. Ada warna hijau, ada warna biru, dan ada warna merah. Ini adalah kontrol yang bisa kita gunakan untuk memindah-mindahkan si benda 3D tersebut, apapun bendanya ya. Kalau yang mengarah hijau ini untuk ditarik ke atas, untuk tarik ke bawah gitu ya. Kalau yang merah ini dia mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke kanan gitu. Terus kalau yang biru, nah kalau posisi seperti ini kan nggak bisa kelihatan warna birunya, maka bisa kita gunakan mouse sebelah kanan untuk memutar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ya. Mau kita majukan atau mundurkan ini juga bisa. Nah, seperti itu. Saya akan coba contohkannya begini. Ini untuk move atau perpindahan, jadi bisa dipindah-pindah. Saya coba pindahkannya seperti ini. Nah, kira-kira pas lah seperti ini. Kemudian kita bisa ada yang namanya rotate atau rotasi. Ketika kita ingin memutar-mutar benda ini memutar, itu bisa menggunakan rotate ini. Jadi bisa kita putar-putar ya. Biasanya kalau orang, saya contohkan orang, people. Kita pilih yang ini aja, misalnya seperti ini. Sudah menambahkan terrain atau lantai yang saya sebut dengan lantai. Kemudian kita juga mau menambahkan orang gitu ya, gurunya gitulah ya. Tapi gurunya ini ada di posisi ini. Nih, jadi dia tenggelam di lautan ya, di tanah. Nyelip gitu ya. Memang pengaturan dari assembler itu ketika awal kita mengklik dari objek 3D-nya ini, dia selalu ada di bagian front tengah ini, di tengah sini, untuk memudahkan si user pengguna agar mencarinya di mana gitu. Tapi bisa kita ubah dengan cara move, kita naikin ke atas sedikit. Kalau memang dirasa ini terlalu kecil, Bapak Ibu bisa gunakan scale untuk membuatnya lebih besar. Nah, seperti ini, mungkin akan lebih besar seperti ini. Karena dia tadi masih kakinya tidak menapak, nanti muridnya juga komen ya, ini Bapak buat kok kayak begitu Pak gitu. Karena anak-anak kita lebih kritis dari yang dulu-dulu ya. Sebaik-baiknya project yang kita buat adalah sereal-realnya, senyata mungkin, sehingga kita bisa pilih move, kita naikkan sedikit. Nah, jadi kira-kira ini masih terbang nggak ini ya? Nah, kita lihat. Nah, terbang sedikit ya, terbang sedikit. Kita dikit aja turun ke bawah. Yang penting jangan terlalu sampai ke bawah banget. Nah, ada rotasinya karena kita pengen dia agak miring sedikit.
biar angle-nya bagus, dimiringin sedikit. Nah, gini lah ya. Nah, gitu. Geser ke pojok. Nah, kurang lebih gini. Nah, ini udah jadi nih, baru 2 aset 3D yang kita buat. Untuk memperindahnya, Bapak Ibu bisa tidak hanya menggunakan 3D objek ataupun objek 3D yang ada di sini, tapi bisa gunakan image juga, image gambar. Di sini ada gambar, misalnya ada di sebuah mountain, misalnya ada di air terjun gitu ya. Nah, ini nggak kelihatan lagi Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita naikin, kemudian kita scale. Ini cara paling efektifnya, kita scale, kita gedein. Nah, kurang lebih gini. Baru kita atur move-nya pelan-pelan Bapak Ibu ya. Sekiranya memang itu pas, ataupun kalau memang kurang pas bisa dipas-pasin. Saya tarik mundur di awal, tapi saya yakin setelah kita terbiasa itu nggak terlalu susah. Di bagian image ini tidak hanya perlu kita gunakan aset yang dimiliki oleh assembler, karena assembler itu tidak bisa mengetahui inspirasi ataupun pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu semua. Jadi bisa kita impor media berupa gambar. Saya coba impor, saya contohkan. Karena assembler tidak menyediakan itu, jadi saya buat sendiri di Canva. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Darwis ya, menggunakan Canva. Kemudian saya akan coba upload, lupa data. Aset ya, di aset kemudian tombol. Nah, karena tombolnya ini saya pengen ada tombol buatan saya. Tinggal kita impor, terus dia ada di sini Bapak Ibu ya. Tinggal kita scale, kita gedein kalau memang kurang gede. Nah, begini. Bisa kita rapikan, taruh di depan gitu ya. Taruh di depan, taruh juga di samping, boleh seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemauan kita yang dibutuhkan. Bisa juga Bapak Ibu pilih teks 3D ini, teks 3D, kita klik teks, kemudian Bapak Ibu bisa memilih 3D teks dan annotation. Saya coba awali dengan 3D teks dulu. Ini adalah membuat sebuah tulisan 3D berupa teks. Misal saya di sini ingin menuliskan apa kira-kira Bapak Ibu ya, kubus lah ya, kubus. Nah, di tulisan kubus ini nanti hurufnya ada cuman sedikit yang disediakan oleh assembler ini. Bisa Bapak Ibu pilih lah. Warnanya boleh dibikin warna merah, warna biru sesuai dengan kemauan. Kemudian kita klik place, maka dia akan muncul ke lembar kerja kita tadi. Nah, seperti ini. Bisa kita atur dengan sesuai seperti ini. Nah, misalnya ini materinya kubus, misal seperti itu. Nah, setelah itu karena ada materi kubus, berarti harus ada kubus di sini ya, gitu kurang lebih. Nah, tapi saya pengen kubus itu nggak ada di ruang ini. Saya pengennya di slide lain. Kalau di PowerPoint itu namanya slide 1, slide 2, slide 3. Kalau dalam assembler itu namanya scene ya, scene ini. Ini satu scene. Kemudian menambah scene itu Bapak Ibu yang muncul slide yang baru di sini. Nah, ketika kita klik ini kosong ya Bapak Ibu ya, karena memang baru. Tapi yang slide pertamanya masih ada. Ini kosong. Nah, ini kalau mau menambah hal yang baru. Tapi kalau mau menambah scene yang satu, dikopikan ke scene kedua, itu bisa secara langsung. Ini coba saya hapus dulu. Saya remove. Saya ingin si scene satu ini nanti ada juga di scene kedua. Kita klik saja titik 2 ini, kemudian tinggal di duplicate. Nah, otomatis di scene kedua ini sudah ada
benda yang sama persis begitu. Nah di slide kedua ini saya pengen masukkan kubusnya, misalnya kubusnya tadi mana kubus basic geometry saya pengen masukkan kubusnya yang ini. Kita bisa besarkan ya, dibesarkan kalau memang kurang besar, tapi kalau memang dia kekecilan juga bisa diatur sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Saya tempelkan di lantai begini. Nah, untuk pindah ke scene kedua dan dari scene pertama, saya membutuhkan sebuah tombol yang bisa digunakan untuk pindah ke scene 2. Namanya trigger ya Bapak Ibu ya, namanya trigger. Saya akan coba masukkan lagi, mengimpor tombol next seperti ini. Jadi tadi ada star, kemudian next, di samping star ini saya akan buat next. Nah kurang lebih begini Bapak Ibu. Ya memang agak butuh telaten ya, tidak bisa diburu-buru. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu ada waktu luang terus senggang, pengenlah buat satu media putar ke arah kanan, yang berputar itu targetnya adalah si kubus, degree-nya atau perputarannya 360 derajat misalnya. Jadi dia berputar kembali lagi di situ. Nah jangan lupa advance settingnya harus diatur. Advance settingnya diatur karena tadi kita sudah memberikan interactivity yang pertama. Interactivity yang pertama itu kan naik ke atas selama 3 detik. Jadi kita harus buat di sini start time-nya 3 detik. Kenapa? Karena ketika kita klik ini tadi, dia naik pelan-pelan ke atas setinggi 10 cm dalam kurun waktu 3 detik. Nah, setelah dia berada di atas, dia langsung memutar sebanyak 360 derajat. Nah, seperti itu logika berpikirnya. Start time-nya dari 3 detik, durasi lama dia berputar misalnya 3 detik lagi. Nah, begitu. Kita apply, terapkan. Coba kita play. Dia akan naik. Setelah itu dia berputar. Nah, berputarnya itu mau mau putar hanya ke kanan tadi atau mau muter-muter ke arah bawah, itu silakan aja, nanti bisa Bapak Ibu tambahkan. Tadi belum selesai ya Bapak Ibu ya, dia cuma naik kemudian berputar. Nah, gitu, baru seperti itu. Kita akan tambahkan dia move turun down, kemudian turunnya sama seperti naik tadi, setinggi 10 cm. Nah, advance settingnya jangan sampai salah, karena tadi naiknya 3 detik ditambah muter lagi 3 detik, berarti dimulai dari detik ke 6. Detik ke 6, durasi ke bawahnya berapa detik? 3 detik misalnya. Ini silakan Bapak Ibu pilih. Nah, terus kita klik naik, muter, kemudian turun. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau dirasa memang kelamaan, Bapak Ibu bisa cepetin. Kalau dirasa kurang tinggi, silakan ditinggiin. Kalau mau dibesarin, silakan dibesarin. Karena memang tergantung dari imajinasi kita masing-masing tadi. Tergantung kita mau membuatnya seperti apa. Gitu kurang lebih Bapak Ibu. Ini masih yang sangat sederhana sekali, tapi sudah punya interactivity. Saya yakin Bapak Ibu kalau yang baru mengenal udah mulai bingung ini ya. Waduh, gimana buatnya Pak? Dari awal susah banget. Daftar akunnya aja saya belum. Tapi nanti mudah-mudahan saya bisa bantu Bapak Ibu. Silakan japri saya kalau memang mau membutuhkan. Saya pengen kenal assembler ini lebih jauh Pak gitu. Saya butuh belajar khusus. Nah, gitu ya, nggak apa-apa. Saya sering nemenin ibu-ibu ya, terutama bunda-bunda ibu-ibu yang sudah usianya lanjut tapi punya keinginan yang luar biasa gitu ya, belajar malam-malam sampai jam 10 kadang saya temenin tuh Google Meet gitu ya, berduaan Google Meet.
Tapi karena memang kemauannya tinggi, akhirnya mereka bisa gitu. Tergantung dari kita mau apa enggak belajarnya. Dapat teori, praktekkan. Kalau ada yang nggak tahu, kita tanyakan gitu. Insya Allah saya akan selalu siap untuk menemani Bapak Ibu semua. Karena tidak hanya di Bandar Lampung, saya sering punya teman di Kudus, di Kalimantan itu sering nanya begitu ya. Apalagi kalau MGMP matematika pengen nanya, saya yakin saya akan dengan senang hati memberitahu atau bukan mengajari ya, tapi sharing kepada Bapak Ibu seputar assembler ini. Nah itu kira-kira Bapak Ibu sederhana sekali yang saya buat ini. Pada akhirnya nanti ketika memang dirasa ini sudah jadi, Bapak Ibu bisa publish atau yang ditanyakan sama Pak Freddy tadi, Mas Freddy ya, publish. Kemudian kita capture ini untuk mengambil gambarnya, capture. Di sini kita akan menulis title misalnya kubus. Nah, ini judulnya gitu. Deskripsikan misalnya materi ini adalah materi kelas berapa ya? Kelas 8 SMP dan sebagainya gitu ya. Silakan. Kemudian kategorinya apa? Kategorinya apa ini? Game atau apa ya? Packaging, produk, slideshow mana ya? Nah ini aja ya. Sebenarnya nggak terlalu berdampak, tapi harus kita pilih. Apply, terapkan. Kita publish. Publish itu kita anggap bahwa ini udah jadi gitu kan, udah jadi. Kita mau langsung kasih ke teman, kasih ke siswa atau ke siapapun itu. Nah ini kalau mau menggunakan barcode. Oke, down ya. Ini walaupun nanti sudah dipublish, Bapak Ibu mau tambahin ini kubus ini, saya pengennya nanti ketika diklik dia keluar jaring-jaringnya gitu. Nanti levelnya lebih tinggi lagi, interaktivitinya lebih banyak lagi. Mau jadi jaring-jaring keluar begitu, boleh, silakan. Itu kreativitas Bapak Ibu yang jelas sesuai dengan apa yang Bapak Ibu imajinasikan, pikirkan. Terus di sini tadi selain barcode ada juga ini link. Link ini saya coba kopikan, kemudian salin ya. Saya masukkan ke grup MGMP. Jadi Bapak Ibu atau nanti ke murid ya, ke murid-murid itu bisa langsung tinggal klik. Kalau dia sudah punya assemblernya tadi dari Play Store, itu langsung terbaca nanti begitu. Itu satu yang bisa kita gunakan untuk kita praktekkan ke siswa, karena pada dasarnya media yang terbaik adalah media yang bermanfaat bagi siswa kita. Ini satu ya. Kemudian barcode-nya tadi bisa kita buat dalam bentuk AR graphic marker, yang tadi kodok tadi dalam bentuk AR graphic marker, namanya seperti itu. Tahapannya ada lagi, tapi sementara kita sampai situ dulu. Kemudian ada bisa versi embed kode. Ini biasanya kalau Bapak Ibu mainannya blog gitu ya, Google Site, itu biasanya pakai embed. Embed ini rumus nih, iframe low full screen. Ini embed komputer gitu ya, kalau mau dimasukkan ke dalam blog biasanya. Tapi yang paling enak itu ini aja Bapak Ibu ya. Pilih link, tinggal anak itu klik, mereka akan langsung bisa menikmati hasil karya dari siswa kita. Kalau Pak, anak saya itu di gunung Pak, terus apalagi kayak di daerah kabupaten ya, nggak bisa Pak, sinyalnya nggak kuat dan sebagainya. Itu bisa Bapak Ibu buat dalam bentuk video ya, bisa Bapak Ibu presentasikan ini kubus dan sebagainya. Kalau diklik next jadi apa, itu salah satu versi terbaik kalau kita memang sinyalnya tidak mendukung di tempat tersebut, diubah ke dalam bentuk video. Itu kurang lebih Bapak Ibu, sudah panjang lebar yang saya sampaikan. Mungkin saya yakin banyak yang gimana sih buatnya gitu ya, jadi bingung gitu dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, kita sharing. Saya bukan yang sudah sangat ahli dalam assembler ini, masih belajar banyak. Teman-teman komunitas se-Indonesia itu banyak dari provinsi lain,
itu lebih canggih-canggih. Kalau buat itu luar biasa, nggak seperti yang buatan saya masih jelek sekali seperti ini. Itu punya mereka sudah luar biasa ya. Kubusnya warna-warni, klip dan sebagainya itu memang levelnya udah level yang lebih tinggi ya. Pemahaman mereka di dunia komputer juga lebih memadai dibanding saya, terutama yang bisa saya buat hanya seperti ini, tidak terlalu banyak gitu kurang lebih. Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan, tadi saya membuka emailnya itu dari HP, ya pendaftarannya. Nah, sedangkan setelah setelah diverifikasi itu ada bacaan terverifikasi. Tapi setelah kita buka lagi ke halaman yang awal, halaman login, itu kembali lagi merah. Nah, sehingga saya hanya melihat memperhatikan yang disampaikan saja. Nah, sehingga saya tadi terpikir yang tadi itu ada gambar gambar kubus. Nah, sedangkan kita kalau mau menjelaskan ke anak-anak, ini bagian sisi samping, ini bagian sisi tengah, ini bagian sisi kiri. Apakah gambar kubus itu kita bisa kasih warna-warni? Ya, bagian depan warna merah, bagian belakang warna hitam, atau samping warna kuning. Itu tolong kasih tahu kami caranya. Bagaimana caranya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat bapaknya sangat luar biasa. Tadi ketika saya mungkin mencontohkan tadi dicontohkan ketika kita belum verifikasi akun, kemudian kita klik sign in langsung, itu pasti ada notif bahwa Anda belum memverifikasi akunnya. Silahkan verifikasi akun terlebih dahulu, dikarenakan khawatirnya sistem itu robot gitu. Jadi tidak bukan email kita yang asli, sehingga harus memverifikasi. Bapak sudah verifikasi, tapi Bapak kembali lagi ke login yang awal tadi Pak. Itu yang menyebabkan dia terbacanya masih dengan list name yang sama. Tapi kalau Bapak close itu, kemudian Bapak buka ac.asblr.com lagi, pasti bisa Bu. Coba dicoba Pak. Itu karena dia sistemnya itu dalam tab komputer itu masih membaca itu yang sama, IP yang sama gitu. Mudah-mudahan bisa Pak. Mungkin bisa langsung dipraktekkan. Dibuat warna-warni dan sebagainya itu sangat bisa sekali. Nah, tapi bisanya itu dalam tanda kutip. Kita harus menambahkan bagian yang sebelah kiri, bagian sebelah kanan, atas, bawah dan sebagainya itu harus kita tambahkan untuk memperlihatkan bagian-bagian tersebut. Penggunaannya nanti menggunakan interactivity tersebut yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita lihat tadi. Interactivity-nya tetap menggunakan interactivity di sini Bapak Ibu. Ya. Nanti prosesnya ketika ingin membuat yang seperti itu, saya pengennya praktek ya Pak ya. Tapi karena memang sistemnya ini sedang dalam perbaikan. Awalnya itu begini Pak. Ketika saya coba di ini yang baru aja ya, biar nggak bingung. Saya coba di ER marker yang baru. Nah ini yang kubus yang kita buat tadi sudah tampil, sudah tersimpan. Nah ini yang ingin saya coba jelaskan sedikit. Kita bisa membuat sebuah lempengan kubus tersebut, misalnya ini, seperti ini. Saya agak besarkan sedikit. Ini kan kubusnya ya Bapak Ibu ya, kubusnya seperti ini. Kemudian kita ingin membuat sisinya nanti, bangun datar yang di sininya, sisi kiri depan belakangnya. Bisa Bapak Ibu tambahkan. Ini saya hanya coba contohkan, tapi nanti saya infokan lebih lanjut. Klik seperti ini, tambahkan dengan yang warna lain. Kemudian Bapak Ibu nanti atur size-nya di sini, buat dia gepeng gitu ya, sehingga dia bisa ditimpakan di sini.
Tapi untuk saat ini mohon maaf, ini di apa namanya pengaturan assembler yang lama itu bisa diatur ini Pak size-nya, sehingga dia bisa mengikuti kemauan kita. Jadi gepeng gitu ya. Jadi bisa ditaruh di sini. Misalnya tingginya sesuai ini, tingginya yang Y misalnya 5, kemudian Z-nya berapa, itu bisa kita atur. Tapi sekarang yang pengaturan yang sekarang ketika kita ganti satu, dia berganti semua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya coba laporkan kemarin sama tim assemblernya, karena memang kita ada dalam satu komunitas, sedang diupayakan karena memang tim assemblernya itu sedang mau meluncurkan assembler metaverse ya, yang sifatnya lebih ini dari assembler edu, juga untuk pendidikan, sehingga masih waiting list Pak, masih dalam apa namanya dalam daftar untuk diperbaiki. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan segera cepat diperbaiki. Kurang lebih gitu caranya Pak. Salah satu cara mensiasatinya, jadi memang kita harus sekreatif mungkin gitu ya. Oh ini mah kubus ini saya pengennya kubus ini di sini nanti warna merah, ini nanti saya kasih tahu ini sisi, saya kasih baru kubus baru, tapi size-nya kita buat gepeng gitu, maksudnya seolah-olah dia memang ada di dalam sini, tapi buka apa benda yang lain gitu. Kalau ini kan nggak cocok ya Bapak Ibu ya, tuh kan cuma segini. Makanya ini belum bisa saya coba praktekkan secara langsung Pak, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan nanti segera ada info sudah diperbaiki. Nah ini ada juga. Cuman itu tadi Pak, kita nggak apa ya. Saya maka bilang sama tim assemblernya gini, tolong dikembalikan ke pengaturan awal sehingga guru-guru itu posisi kubus. Jika size-nya ini bisa kita atur sesuai dengan kemauan kita. Gitu Pak. Mudah-mudahan terjawab dan saya akan infokan nanti kalau memang sudah jadi ya Pak ya. Karena kita mau menunjukkan bahwa ini adalah misalnya SMP 32 gitu. Nah, tadi saya sudah mencoba di sini ada teks tapi tidak muncul gitu. Teksnya malah muncul di tempat lain. Maksudnya mau di sini gitu sebagai apa namanya itu buildingnya SMP 32 gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Ibu ya. Sudah berarti Ibu ini tipe yang ketika orang mendengarkan matanya sambil lirik, tangannya jalan apa kontrol ininya luar biasa, sangat luar biasa. Kalau saya Bu nonton dulu, pahami dulu, baru nanti praktek sendiri gitu. Tapi memang tipe orang berbeda-beda. Ibu sudah sangat bagus sekali, sudah artinya controller 3D-nya sudah sangat bisa. Permasalahannya di sini Bu, saya pikir punya Ibu tadi ininya terainnya ini mungkin besar dia ya, besar sehingga ketika kita klik teks kemudian kita tuliskan SMP Negeri 32 SMPN 32 Bandar Lampung, seperti ini saya singkat. Warnanya mungkin warna biru lah ya, biru, saya pengen warna biru. Nah gini, place. Nah Ibu berpikir bahwa saya udah klik tadi, mana kok nggak ada. Nah ternyata dia nyumput di bawahnya Bu. Nyumput di bawah karena memang si terainnya ini terlalu tebel. Makanya saya bilang tadi size-nya ini harusnya nggak kayak begini gitu, enak yang dulu gitu kan. Kalau size-nya ini bisa diatur, Y-nya kita bikin 0,5, jadi dia tanahnya tipis gitu Bu, nggak terlalu tebal seperti ini. Tapi kalau yang ini, yang apa namanya, yang sekarang ini, pengaturan yang sekarang ini, itu membuat kreativitas kita agak terhambat. Ntar saya ulang lagi ke close. Jadi permasalahannya tadi belum dimasukkan, tapi dia nyelip Bu. SMPN 32 BD Bandar Lampung, misalnya warnanya biru tadi ya. Place gitu ya, di bawah ada gitu, tapi kok
mungkin setelah ibu klik tadi, ibu nggak sengaja klik bagian luar sehingga dia hilang. Dan ketika kita cari-cari mana tadi ya, putar-putar nggak ada. Wah di sini kok susah amat gitu. Itu ibu bisa lihat di daftar in object. Daftar objek, klik daftar objek, itu akan muncul object list. Semua yang ibu masukkan di sini akan tertera di sini. Baik itu terrain, teacher female, image, dan SMPN 32 BDL Bandar Lampung ini harusnya ya. Bisa diedit Bandar Lampung. Nah kalau sudah ibu klik baru dinaikin. Nah baru muncul ya. Bisa ibu ya, mungkin sembari dipraktekkan. Udah ketemu. Nah identitas gitu ya misalnya. Gimana bu? Size-nya ibu bisa klikkan benda itu, nanti dia akan muncul ini otomatis ketika kita klik ini bendanya, dia akan muncul move, rotate, scale, dan more. Pilih yang scale. Ketika kita klik scale, dia akan ada balokan merah ini. Bapak ibu tinggal tarik dikit atau kecilin kalau mau dikecilin. Sudah disesuaikan. Sudah ya bu ya? Ya alhamdulillah sudah. Nah gitu bu. Jadi memang apa ya? Coba-coba, dicoba gitu. Akhirnya oh ternyata kayak gini ketemu dan sebagainya. Mau ditimpah di atasnya juga bisa. Tapi ya itu tadi harus telaten bener. Sebenarnya ada teori paling mudah. Namanya kita orang matematika itu sebenarnya sangat enak bu. Jadi gini, kalau kubus ini mau meletakkan kubus dan SMP 32 Bandar Lampung ini sejajar. Kali ini kan kita agak enggak sejajar ya. Kalau kita lihat dari sisi kiri itu enggak sejajar. Karena kita orang matematika kita paham sekali yang namanya X, Y, Z. Jadi tinggal kita positionnya kita ke depan itu kan Z-nya ya. Kalau nggak salah Z-nya. Kita copy paste, Ctrl A, Ctrl C, kita pindahkan ke sini di Z ini. Ctrl A, Ctrl V, Enter. Nah, otomatis dia tuh akan sama persis dengan apa ya, rata gitu loh, rata. Karena ini matematika banget gitu. X, Y, Z ini koordinat kartesius gitu. Jadi akan lebih mudah nanti Bapak Ibu nanti coba-coba sendiri. Y-nya mau tepat di sini, Z-nya, scale-nya mau disamain dan sebagainya ada di sini semua. Tuh, memang yang paling sulit dari penggunaan assembler ini sebenarnya tidak sulit kalau kita mau mencoba. Itu adalah kontrol 3D ini, itu saja. Kalau kita sudah bisa mengontrol 3D ini naik, turun, samping, kanan, kiri, diputar-putar udah bisa. Itu tinggal kita mikir, saya mau buat apa? Direncanakan, dilaksanain, itu insya Allah langsung jadi gitu. Baru kita berpikir ini saya pengen muter lah, ini saya pengen dibuat dia membesar ketika naik ke atas, ketika di atas dia langsung membesar gitu, bisa juga gitu. Tergantung dari Bapak Ibu maunya seperti apa. Saya contohkan tadi naik terus muter terus dia move gitu, apa turun lagi. Bisa diedit lagi kalau pengen dia naik terus dia membesar terus dia turun gitu, boleh. Tapi nanti agak acak-acakan. Kita coba aja di scale-nya in lah ya, misal seperti ini. Kita coba lihat apa yang bisa terjadi. Coba-coba aja. Nah kecil dia, ternyata kecil ya. Nggak pada tempatnya itu, kurang ininya, besar kecil dan sebagainya ini harus benar-benar sama gitu. Kita coba lagi kalau dia pengen lebih membesar. Nah seperti itu. Tapi nanti ketika dia sudah terlalu besar, dia turun, akhirnya jadi seperti ini. Nah, ya nggak sesuai dengan kemauan kita. Makanya angka-angka yang di dalam advance settingnya itu benar-benar kita harus samakan dengan yang kita buat. Turun lagi setelah 3 detik. Nah gitu kurang lebih. Waduh kok ada dinosaurus, saya salah klik dan sebagainya, itu bisa kita hapus. Saya contohkan.
Nah di sini ternyata ada dinosaurus, ganggu banget gitu saya ya Bu ya. Nah ini kalau untuk TK bagus bener ya. Nah seperti ini nggak sesuai dengan konsep yang saya miliki. Nah, pastikan kita klik bendanya itu Bu, apa sih dinosaurusnya, klik backspace, jangan delete. Kalau delete itu nggak mau dia, tapi kalau backspace hilang. Nah itu backspace apa yang ada di tombol keyboard, backspace atau yang tanda tanda panah ke arah kiri. Tuh. Kalau nggak ketemu, bisa kita cari di object listnya, kemudian kita pilih mana. Makanya penting sekali, tadi saya lupa, misalnya tulisan star ini tulisannya harus kita ganti jadi tulisan star, biar memudahkan kita ketika ingin mencari yang mana sih yang star, oh yang ini. Kalau enggak ya image semua nanti namanya. Kemudian lupa namanya apa, mau diganti seperti apa. Karena ini sistemnya masih termasuk yang sedikit ya Bapak Ibu ya. Kalau kita udah ke sesuatu yang lebih banyak interaktivitinya, itu kita akan lebih ribet kalau tidak diberi nama. Yang namanya 3 jenis 3D, 3 dimensi Pak. Yang pertama itu AR, Augmented Reality. Ini yang kita pelajari ini, assembler, Augmented Reality. Yang kedua namanya Virtual Reality, dia virtual reality. Yang terakhir adalah Mixed Reality atau Metaverse terkenalnya sekarang. Jadi ada beda penggunaan itu. Kalau Augmented Reality, AR yang kita buat sekarang ini, dia animasi 3D yang hanya bisa kita buatkan taruh di meja atau dan sejenisnya seperti itu, yang tidak bisa kita berada di dalam situasi tersebut. Tapi kalau yang Bapak tanyakan tadi, dia masuk ke level selanjutnya, namanya virtual reality. Kebetulan sekolah kami waktu itu pernah ikut virtual reality gitu ya. Saya juga termasuk trainer juga di situ. Kalau Bapak pengen nanti coba, nanti bisa kita belajar juga Pak. Nanti ya Ibu memang pengen gitu coba. Oh saya pengen coba pengen pakai. Sekolah saya gampang, dana bosnya banyak, bisa masukin dana bos, misalnya boleh seperti itu. Tapi kalau untuk yang sistem free gini, saya akan lebih menyarankan menggunakan assembler. Nah dia lebih interaktif kayak ini tadi Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya sudah jadi. Saya pernah iseng-iseng buat translasi. Ini pernah diminta oleh Bu siapa ya, saya lupa. Dia mau ujian itu sekolah penggerak, kepala sekolah Bu siapa dari SMP 25. Dulu pernah di SMP 25. Beliau minta buatkan translasi. Nah jadi saya coba preview dulu. Ini sederhana sekali, tapi penggambaran dari translasi ini bisa kita buat ada di dalam ruangan ini, tanpa kita harus ngajak anak-anak keluar gitu ke pinggir jalan melihat mobil itu. Atau kurva dalam suatu grafik, titik itu dapat bergeser ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri atau campuran dari keempat arah tersebut. Contohnya pada ilustrasi sedikit biar nggak boring gitu yang bergerak ke arah depan sehingga mengalami pergeseran. Nah, di situ bisa kita tanpa kita tulis di situ, diketik itu kelamaan, bisa kita lebih interaktif dengan menggunakan suara. Kita kenalkan translasi adalah pergeseran sebagainya gitu, dengan suara cewek, suara cowok, suara siapapun, orang Inggris dan sebagainya bisa. Tergantung kita maunya seperti apa. Saya akan mulai dengan start. Nah, seperti ini. Mobil itu bergerak, nah, berpindah dari sini ke sebelah sini. Kalau ini hanya pemanis ya Bapak Ibu ya, ada orang main komputer di halte itu hanya pemanis. Kemudian ketika bergeraknya mobil itu kan termasuk translasi ya. Kalau tidak salah seperti itu. Saya takut salah kalau matematika. Bapak Ibu di sini yang paling luar biasa untuk pelajaran matematika. Ketika saya tulis klik next. Nah, silakan lihat dari posisi atas. Silakan lihat dari posisi atas. Silakan bagaimana proses translasi yang terjadi. Nah, dan ini proses tersebut terlihat dalam koordinat kartesius. Ya, saya lihat dari atas. Disuruhnya lihat dari silakan lihat dari atas. Saya coba lihat dari atas. Kemudian kita klik start. Nah, seperti ini. Itu dia sedang berjalan di koordinat kartesius, misalnya seperti itu.
Kita ulang lagi, misalnya anak itu belum nyambung. Saya ingin bahas tentang ulang transformasi lagi. geometri, khususnya Kita translasi. next lagi. Silakan lihat dari posisi atas. Anda akan diperlihatkan bagaimana proses translasi yang terjadi, dan proses tersebut terlihat dalam koordinat kartesius. Nih seperti ini. Ini saya buatnya hanya sekedar aja Bapak Ibu, tidak buat yang versi yang apa ya. Nanti kalau setelah ini keluar muncul di sini titik awal, di sini titik akhir, terus nanti pindah lagi ke slide ketiga, nanti digambarkan, dijelaskan titik ini berapa luasnya, berapa ini, itu lebih ke level yang selanjutnya apa? Imajinasi kita yang selanjutnya. Kalau saya ini orangnya agak males gitu, mau yang terlalu tinggi-tinggi gitu. Udahlah yang begini aja gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu nanti akan membuat yang lebih bagus dari yang saya miliki. Ini hanya sekedar contoh gitu ya, contoh. Tapi memang Bapak Ibu, ketika kita membuat sebuah media ini, yang terpenting adalah kebermanfaatan dari media tersebut. Jadi jangan sampai media ini terlalu berat di HP-nya siswa, apalagi HP siswa itu nanti kan beragam ya, ada yang speednya high, ada yang ya klik Google aja lama gitu. Jadi sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya, semua itu memang kesalahan pribadi saya, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Novia yang telah sedikit mengulas kulitnya assembler. Sedikit saya mau nanya, Pak Novia belajar ini berapa lama? Sebulan, 30 hari, tentu tidak bisa diperas hanya dalam waktu 1,5 jam. Oleh sebab itu, ilmu yang sekelumit ini akan lebih bermanfaat apabila Pak Novia bersedia untuk bulan-bulan yang akan datang diadakan kembali. Kalau hanya sekelumit ini hilang Pak. Jadi biar ilmu Pak Novia itu ada kesannya di kami-kami yang belum paham dengan assembler ini, seandainya mungkin di bulan-bulan Januari nanti kita adakan assembler yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, besok itu saya ingin mengajak kita semua terlibat dalam pembuatan soal ujian akhir semester. Walaupun soal itu terahasiakan, Ibu Husnul bikin 2X tambah 7. Ya jangan harap yang dikeluarkan 2X tambah 7 tan. Misalnya saya buat 2X tambah 6. Kan soal Bu Husnul itu. Misalnya Pak Budi membeli rambutan di pasar, saya ganti Pak Usuk membeli bener ini. Iya. Acara hari ini mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaat daripada pertemanan kita. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Novia SPD yang telah memaparkan materi mengenai assembler untuk kegiatan untuk pembelajaran. Jadi diharapkan dengan tadi yang sudah disampaikan dengan Bapak Novia dapat menambahkan wawasan kita sehingga bisa diterapkan di pembelajaran, sehingga pembelajaran yang kita terapkan itu merupakan pembelajaran yang sudah berinovasi. Baik, saya selaku pembawa acara hari ini, tibalah kita di penghujung acara. Mohon maaf jika ada salah kata. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Indah Ratnawati dari SMP Lazlar di Haura. Ya, makasih. Saya Dina Cahya Fadila dari SMP 16. Saya ini loh Bu, mantan murid Ibu. Siapa? Dina. Anak murid. Iya, SMP 29 kan. Iya. Temennya Yudi. Temennya Yudi, Allah. Alhamdulillah ketemu murid. Pinter, penerus. Ibu guru. Iya, makasih ya sayang. Iya. Akbar, saya dari SMP Kristen 5, Bandar Lampung. Makasih. Ibu. Nama? Hai, nama saya
Saya Ibu Rinsmiasi SPD dari SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Ya, makasih. Dikasihin ya? Ibu nama SMP? Ibu Magiwati SMP N40 Bandar Lampung. Oke, makasih Bu. Saya Bu Lela dari SMP Altausa. Makasih Ibu. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Fitri dari SMP Gotong Royong. Makasih. Saya Pratiwi dari SMP Rintis. Ya, makasih Ibu. Namanya? Nama saya Resti dari SMP 43 Bandar Lampung. Ya, makasih. Ibu namanya siapa? Saya Eki Anissa Putri. Dari SMP 40 Bandar Lampung. Ya, makasih. Saya Kartika Handayani dari SMP Bandar Lampung. Terima kasih. Devi dari 40. Dari? 40. Ibu namanya siapa? Rosyana Dari SMP 33 Bandar Lampung. Ini Saputri dari SMP 29 Bandar Lampung. Oke. Namanya Bu? Dari SMP Negeri 34 Bandar Lampung, Intan 5. Hai, Assalamualaikum. Saya Lisayana dari SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Terima kasih Bu. Hai, nama saya Yusristiati dari SMP 14 Bandar Lampung. Ya, makasih Bu. Darul Ya. Ilmi, saya dari Darul Ilmi. Namanya Ibu? Ari Primasari. Terima kasih Bu. Ibu namanya siapa? Ya? Namanya siapa? Namanya Reni, Ibu. Dari? Reni Asarina dari SMP 45. Terima kasih. Ibu namanya siapa? Ibu namanya siapa? Desi. Dari? SMP 18. SMP 18. Winda dari SMP 18. 18. Ya. Namanya Bu? Namanya Sari Murni dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Oke. Ibu dari SMP. Iya. Kasih. Dari Al-Kausar. Nama? Ismanto. Bapak Ismanto. Ini Pak? Pak Idil dari SMP 24 Bandar Lampung. Kasih Pak. Nah ini dia pematerinya. Pak Novia dari SMP. Pak Novia. Mohon maaf kemarin aku salah Ibu Novia. Nah, saya udah sering kayak gitu. Iya. Karena namanya unik. Unik iya. Tapi alhamdulillah udah terbukti saya punya anak satu. Jadi nggak diragukan. Iya Pak Novia. Terima kasih sudah memberikan materi Pak Novia ya. Sama-sama. Gimana kesan-kesannya di MGP hari ini Pak? Saya lihat guru-guru matematika Bandar Lampung punya kemauan yang sangat tinggi ya Bu untuk bisa bertransformasi dengan dunia pendidikan yang lebih canggih dengan teknologi. Apalagi memang di matematika ini tidak terlalu banyak media yang mendukung untuk bisa mengaplikasikan media itu dalam pembelajaran. Salah satunya Assembler, bagus bisa menggunakan matematika, dan teman-teman saya lihat sangat antusias, luar biasa sekali. Memang MGMP matematika luar biasa. The best ya Pak ya? Iya, ditunggu lagi ilmunya ya Pak ya. Insya Allah. Ya, makasih Pak Novia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dian Agustiana SPD, SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Sukses selalu untuk semua guru matematika SMP Kota Bandar Lampung. Jaya terus. Ini kebetulan tuan rumahnya SMP 32. Makasih Ibu. Oke. MGMP Matematika Bandar Lampung, insya Allah berbuat lebih baik, lebih maju, dan lebih bermanfaat bagi guru-guru matematika Kota Bandar Lampung. Amin. Ini ketua MGMP yang baru ya Pak ya, perkenalan Pak. Nama saya Saifuddin dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Mudah-mudahan amanah dan siap mengemban keberhasilan MGMP Kota Bandar Lampung. Amin. Makasih Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Mariani, ngajar matematika di SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nama saya Eka Nora dari SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Ya, kebetulan ini jadi tuan rumah kita Ibu ya. Iya, tuan rumah. Oke, makasih Ibu. Sama. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.